Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas hubungan momen gaya dan momen inersia ya. Nah, momen gaya yang kita pelajari sebelumnya di video-video sebelumnya ini dipakai ya di video kali ini untuk membahas contoh soal yang seperti contohnya ya. Nah, ini berkaitan dengan katrol. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan contoh soal menggunakan konsep hubungan momen gaya dan momen inersia. Nah, nanti ada istilah percepatan sudut dan juga percepatan linier. Apa sih percepatan sudut dan percepatan linier? Nah, nanti akan dibahas di video kali ini. Dan jangan lupa ini sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini butuh waktu yang lama ya. Jadi pembahasannya panjang. Jangan khawatir, di video kali ini ada trik cepatnya ya. Ini akan membantu kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat ya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan pembahasan di video kali ini, silakan kalian simak baik-baik videonya, jangan di skip. Tonton videonya dari awal sampai akhir agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal dari guru kalian, baik itu soal tugas ataupun soal ulangan harian. Mudah-mudahan kalian menjadi tambah pintar ya. Oke, sebelum saya bahas video kali ini, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus membantu siswa dalam belajar materi matematika, fisika, kimia dengan cara membahas menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Ya, kita langsung saja memulai pembahasannya. Nah, sigma torsi. Nah, torsi kan sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Nah, ini diulang lagi aja. Torsi rumusnya F. Nah, F itu adalah gaya yang dikeluarkan, sedangkan D itu adalah jarak titik kuasa atau titik gaya terhadap porosnya ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah batang di sini, dan batang ini bisa bertar di poros ini gitu ya. Nah, ini adalah porosnya. Nah, ini kita menggunakan suatu gaya yaitu F. Nah, jarak antara titik gaya ini anggaplah titik A terhadap poros O. Nah, ini adalah D-nya ya. Ini adalah D-nya. Nah, segini D-nya. Jadi antara F dan D membentuk lurus ya. Nah, membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita coba perhatikan lagi rumusnya. Sigma itu adalah jumlah momen gaya ya. Sigma torsi adalah jumlah momen gaya. Nah, nanti ada kemungkinan gayanya itu tidak satu tapi lebih dari satu ya. Nah, nanti ini kita bisa menghitung sigma torsinya karena gayanya itu ada beberapa ya, jadi tidak hanya satu. Nah, kemudian I kali alfa ya, jadi sigma torsi sama dengan jumlah momen gaya ya, itu sama dengan I adalah momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, apa sih percepatan sudut? Nah, kalau kita lihat nih lintasan gitu ya. Nah, kalau ada misalkan mobil yang bergerak dalam lintasan melingkar gitu ya. Nah, mobil ini nanti bergeraknya begini. Nah, mobil ini bergeraknya ini misalkan mobil ya. Terus gitu ya. Nah, ini percepatan yang dialami mobil itu adalah percepatan linier ya, percepatan linier. Jadi percepatan linier itu percepatan yang terjadi ya karena benda itu berpindah ya. Ini kan benda ini berpindah ya. Nah, ini pada posisi A, kemudian di posisi B, nanti dia pindah lagi gitu ya di posisi C.
ya, dan seterusnya. Nah, karena ini gerak melingkar, selain percepatan linear, mobil juga bisa bergerak dengan percepatan sudut ya. Nah, sudutnya adalah theta ini. Nah, karena ini menempuh sudut, nah jadi theta itu adalah sudut tempuhnya. Nah, nanti tetanya ini terus menerus bertambah ya. Nah, nanti begini kira-kira. Nah, ini tetanya yang enggak melingkar ini ya. Ini anggaplah theta 2. Nah, theta 2 itu lebih besar dari theta 1. Nah, jadi di sini ada perubahan posisi sudut gitu ya. Kalau ada perubahan posisi sudut, tentunya ada kecepatan sudut. Kalau ada tentunya ada perubahan kecepatan sudut. Kalau ada perubahan kecepatan sudut, nanti akan jadi perubahan. Kalau ada perubahan kecepatan sudut, nanti akan menjadi percepatan sudut. Jadi percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut ya. Itu. Nah, apa hubungannya percepatan sudut dengan percepatan linear? Hubungannya adalah alfa sama dengan A dibagi R. A-nya adalah percepatan linear, R-nya ya, R-nya adalah jari-jari ya, jari-jari pada lintasan melingkar ini. Nah, ini jari-jarinya ya. Oke, kita coba saja contoh soalnya seperti apa. Nah, ini ya contoh soalnya. Kalau kita lihat di sini, katrolnya ini dihubungkan dengan tali, kemudian dilepas ya. Nah, dilepas, kemudian nih kalau dilepas ini si katrol ini melakukan dua gerakan sekaligus. Yang pertama gerak translasi berkah ya. Yang kedua gerak rotasi berkah ya. Jadi melakukan dua gerakan sekaligus. Artinya kalau gerak translasi ini nanti akan berlaku hukum 2 dan tentang. Nah, kalau gerak rotasi ini berlaku momen gaya ya. Maksudnya sigma momen gaya ya. Nah, ini berlaku nanti sigma torsi tadi ya. Sigma torsi sama alfa. Nah, oke, kita hubungkan gerak translasi dengan rotasinya. Oke, kita coba ya. Nah, tegangan di sini ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, bendanya kan atau katrolnya ini bergeraknya ke bawah, berarti percepatannya ke arah bawah. Ya. Nah, di sini ada momen gaya yang terjadi antara tegangan tali dengan hasilnya dari katrol. Nah, jadi ini tegangan tali dengan jari-jari katrol ini membentuk sudut tegak lurus. Maka di sini ada momen gaya ya. Lalu ada lagi berat katrol yang arahnya ke bawah, nah, karena tertarik oleh gravitasi bumi ya. Nah, ini jadi W. Kalau W ini terletak pada porosnya ya. Nah, jadi porosnya adalah titik tengah katrol ini yaitu O. Karena W sudah berada di porosnya, maka tidak memiliki momen gaya gitu ya. Kenapa? Karena R-nya 0. Kalau R-nya 0 artinya gimana? Tidak ada jarak antara titik gaya atau titik kuasa dengan porosnya gitu ya. Oke, kita coba dari gerak rotasi dulu ya. Translasi dulu aja deh ya. Translasi dulu, jadi berlaku hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 seperti apa? Nah, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini ada, kalau kita lihat W searah percepatan ya, ke arah bawah, kan percepatan ke arah bawah ya, maka W-nya positif. Nah, T tegangan berlawanan percepatan, maka T-nya negatif. Jadi W min T sama dengan M dikali A ya. Nah, ini si katrolnya silinder pejal ya, silinder pejal. Jadi ini punya momen inersia adalah setengah mr kuadrat. Nah, setengahnya ini kita anggap K aja ya, konstantanya. Karena yang semua silinder pejal pasti memiliki momen inersia setengah mr kuadrat, jadi tetap setengahnya ya.
Nah, dari sini yang ditanya di soal ini adalah tegangan tali. Nah, di sini di hukum Newton 2 ada T ya. Nah, jadi T-nya bagaimana nih? W itu adalah massa kali gravitasi ya. Min T sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita bisa dapatkan M kali G, positif M kali A pindah ke kiri jadi min ya. Min M kali A sama dengan apa? T. M-nya dikeluarkan ya. Mg dibagi Mg, Ma dibagi M adalah A sama dengan apa? T ya. Nah, terus bagaimana nih? Nah, masalahnya A-nya belum ketahuan berapa. Nah, ini masih tanda tanya nih. Percepatan linearnya kita nggak tahu berapa ya. Masih tanda tanya. Oke, kita coba di gerak rotasi ya. Gerak rotasi di sini aja. Jadi sigma ya, jadi sigma torsi ya, untuk gerak rotasi sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Nah, sigma torsinya di sini yang punya momen gaya hanya T-nya, hanya T ya. Jadi T aja, T kali R berarti ya. T kali R. Jadi T-nya adalah gaya, R-nya adalah jarak jarak titik gaya terhadap porosnya. Dalam hal ini T-nya ibaratnya F gitu ya. R-nya ibaratnya D. Jadi kan F kali D gitu ya. Untuk momen gaya itu adalah F kali D. Ini sama aja T dikali R ya maksudnya. Ini hapus lagi. Berarti ini T dikali R sama dengan I-nya adalah K ya, K-nya setengah ya, kali M kali R kuadrat. Alfanya bisa dirubah menjadi upper R ini ya. Tuh ya, percep. Jadi di sini, nah, di rumus ini perhatikan, nah alfanya dirubah jadi upper R gitu ya. Nah, kemudian, nah kenapa K-nya nggak diganti setengah langsung? Nah, ini nanti akan membentuk istilahnya mah ini sama aja kita menggunakan trik cepat nantinya ya. Nah, jadi trik cepat ini menggunakan K ini ya. Jadi kalaupun bentuknya bukan silinder pejal, misalkan bola pejal gitu ya, apalagi dan lain-lain, nah rumus ini tetap berlaku ya. Rumus ini tetap berlaku ya. Jadi nggak hanya silinder pejal. Oke, kita coba. Nah, di sini kita bisa sederhanakan R bagi R1, R kuadrat bagi R adalah R. Kiri kanan ini ada R-nya, boleh dicoret. Nah, nanti kita bisa dapatkan T sama dengan K dikali apa? M kali A ya. Nah, dapat nih persamaan dalam bentuk T. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kalau yang tadi kita dapatkan ini adalah persamaan pertama. Nah, dari persamaan pertama dengan kedua kita hubungkan ya. Jadi T-nya di persamaan pertama adalah M kali G dikurang A gitu ya. Nah, ini K dikali M. Nah, ini bisa coret ya M-nya ya, sama-sama ada M. Coret gitu ya. Nah, maka ini bisa jadi G min A sama dengan K kali A. A-nya kumpulkan di kanan semua, ini pindahin A-nya ya. Nah, ini jadi G sama dengan A ditambah, maka G sama dengan A-nya dikeluarkan, A dibagi A, K, A dibagi A adalah 1 gitu ya, adalah 1 gitu ya. Nah, ini dapat G-nya. Nah, lalu untuk A-nya bagaimana nih untuk A-nya? Nah, untuk A-nya kita bisa dapatkan per K tambah satunya pindahin ke kiri ya, bisa. Jadi gini, G per K tambah 1 sama dengan A. Nah, tadi kan kita butuh A-nya ya. Nah, di sini ketemu A-nya dalam persamaan gitu ya.
Nah, sekarang kita hubungkan untuk mencari T bagaimana? Boleh ke persamaan kedua atau ke persamaan pertama. Kita coba persamaan kedua aja ya. Nah, jadi A-nya nanti diganti nih G per K tambah 1. Oke, jadi kan gini ya, sama dengan K kali M kali A. Nah, A-nya diganti T sama dengan K kali M, A-nya nanti jadi G per K tambah 1. Nah, ini sama aja, T sama dengan M kali G ya, kali K tambah 1 ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi trik cepat. Memasukkan angkanya satu persatu gitu ya. Kalau memasukkan angkanya, ini kalian menggunakan kalian menggunakan dua langkah di sini. Pertama dari hukum Newton 2 masukin angka-angkanya ya. Kemudian dari momen gaya ya, sigma torsi sama dengan I kali alfanya, ini masukin angka-angkanya. Nah, untuk selanjutnya kan kalau harus memasukkan angka-angkanya terlalu lama gitu ya. Ya. Jadi ini banyak nih langkah-langkahnya. Nah, untuk menghemat langkah-langkahnya ya kalian cukup menggunakan rumus ini ya. Dengan menggunakan rumus ini, nah, kalian bisa menghemat waktu pengerjaan ya, mempersingkat pengerjaannya sehingga waktunya lebih efektif gitu ya. Nah, gunakan aja ini akan menjadi trik cepatnya ya. Jadi di video kali ini saya beda ya, membahasnya bukan membahas mengerjakan soal dengan menggunakan konsep dasar kemudian trik cepatnya, enggak ya. Di video kali ini saya coba akan membahas konsep dasarnya dibahas beserta trik cepatnya, penurunan trik cepatnya gitu ya. Nah, hingga nanti untuk menjawab soal ini langsung aja ke menggunakan trik cepatnya. Oke, kita coba ya trik cepatnya. Bagi kalian yang sudah tidak sabar ingin tahu trik cepatnya, ya beginilah trik cepatnya ya. Oke, kita coba kerjakan menggunakan trik cepat. Oke ya. Oke, kita coba. Nah, ini trik cepatnya. Tadi gimana? T sama dengan M kali G kali K per K ditambah 1 ya. Nah, ini ya trik cepatnya. Oke, kita coba untuk contoh soalnya. Ternyata kalau dilihat masanya 3 kg ya. Terus K-nya adalah setengah tadi ya. K-nya adalah setengah. Tuh ya. Untuk silinder pejal K-nya adalah setengah. Masukin deh. Jadi T sama dengan M, M-nya adalah 3 kg, percepatan gravitasi 10, K-nya adalah setengah per setengah ditambah 1. Nah, T sama dengan 30 ya, kali setengah dibagi setengah tambah 1 itu 3/2. Nah, ini bisa dicoret ya, 2-nya. Nah, jadi ini akan menjadi T sama dengan 30 dikali sepertiga. Sepertiga kali 30 adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10 Newton. Cepat ya, daripada kita harus menggunakan dua langkah tadi ya. Lebih baik menggunakan trik cepat ini sehingga kalian bisa mengerjakan soal dengan cepat ya. Ya, silakan hafalkan saja trik cepatnya dan gunakan trik cepat ini bila mana kalian harus mengerjakan soalnya dengan cepat gitu ya. Hafalkan saja. Jadi trik cepat ini berlaku untuk mencari tegangan tali pada katrol gitu ya. Yang katrolnya bentuknya seperti tadi ya, karena nanti ada katrol yang bentuknya nggak begitu gitu ya. Maksudnya talinya bentuknya bukan begitu ya. Ya, nanti pada video selanjutnya saya coba akan membahas katrol yang dihubungkan dengan tali yang bentuknya berbeda dari yang tadi ya. Ya, tunggu aja video selanjutnya ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Bila mana kalian suka dengan trik cepat kali ini, silakan, dan juga pembahasan konsep dasar di video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.